Yang pertama adalah batu andesit. Batu andesit memiliki ciri-ciri, memiliki mineral yang halus, warna batu andesit putih keabu-abuan, berasal dari magma yang membeku dan memiliki pori-pori yang cukup padat. Cara terbentuk batu ini berasal dari lelehan lava Gunung Merapi yang meletus. Terbentuk atau membeku ketika temperatur lava yang meleleh turun antara 900 sampai dengan 1100 derajat Celcius. Kegunaan dari batu ini adalah untuk nisan kuburan, cobek, arca untuk hiasan, batu pembuat candi. Teksturnya venerik dengan mineralnya berbutir kasar hingga sedang. Warnanya itu agak gelap dan tipe batuannya yaitu ekstrus, memiliki sifat pH menengah dengan kandungan silika 65-52% dengan kandungan mineral 30-60% dan indeks warna mesokratik. Yang kedua adalah batu skoria dengan ciri-ciri berwarna hitam, berbentuk membulat atau elips dengan tekstur yang berlubang dan padat seperti rumah lebah, berasal dari hasil letusan gunung berapi. Cara terbentuknya adalah terbentuk dari hasil pembekuan lava pada saat letusan gunung berapi di luar perut bumi. Secara fisik, batuan ini berwarna hitam dengan struktur berongga yang cukup dominan dan tenggelam dalam air secara langsung. Kegunaan batu ini biasanya digunakan di situs sumur minyak untuk membatasi masalah lumpur dengan lalu lintas truk berat. Yang ketiga yaitu batu basalt. Dengan ciri-ciri berwarna hitam cenderung gelap, butirannya halus dan terdiri dari kristal-kristal yang kecil serta memiliki tekstur yang keras juga padat. Cara terbentuk batu ini berasal dari pendinginan lava yang mengandung gas tetapi gasnya telah menguap. Batuan basalt ini lazimnya bersifat masif dan keras, bertekstur avanitik dan terdiri dari mineral gelas vulkanik, plagioklas piroksin, amfibol dan juga mineral hitam. Kegunaan dari batu ini itu sebagai bahan baku dalam industri poles, bahan bangunan, atau pondasi bangunan seperti gedung, jalan, dan jembatan. Tipe batuannya ekstrusi dengan sifat pH basa. Kandungan silikanya 52-46% dengan kandungan mineral mavik 60-90% serta indeks warna melanokratik. Yang selanjutnya adalah batu tuf. Batu tuf memiliki ciri-ciri berwarna putih, terbentuk oleh material letusan gunung api, banyak mengandung debu vulkanik dan mineral gelas, serta memiliki bentuk butiran yang bulat sempurna dan setiap permukaan memiliki sudut. Cara terbentuk batu ini terbentuk bila lava banyak mengandung banyak gas di dalamnya dan bila debu vulkanik yang panas ini terjatuh di permukaan bumi dan membentuk welded tuff. Kegunaan dari batu tuf biasanya digunakan sebagai bahan campuran dalam pembuatan keramik body sandware selain lempung dan juga kuarsa. Batu serpih. Batu serpih memiliki ciri-ciri tekstur yang lunak, memiliki permukaan yang halus dan licin pada bagian retakannya, baunya seperti tanah liat dan merupakan batuan hasil dari sedimentasi. Memiliki butiran yang halus, serta memiliki warna kuning, hitam, hijau, merah, atau abu-abu. Cara terbentuk batu ini terbentuk dari akumulasi lumpur dan lempung. Akumulasi ini dimulai dengan pelapukan batuan, di mana pelapukan akan memecah batuan dalam bentuk partikel-partikel dengan mineral yang berukuran lempung. Kegunaan dari batu ini cukup banyak. Yang pertama, sebagai alat bantu mengupas. Selanjutnya, sebagai filter kertas, sebagai titik proyektil, sebagai perangkap minyak bumi, sebagai bahan dasar pembuatan gerabah, dan juga sebagai bahan baku pembuatan semen. Yang kedua yaitu batu gamping merah. Batu gamping merah memiliki ciri-ciri bersifat poros atau sarang dan memiliki warna bervariasi, yakni putih susu, abu-abu muda hingga tua, coklat, merah sampai kehitaman yang dipengaruhi oleh pengotor di dalam batuan. Cara terbentuk batu ini terbentuk dari hasil reaksi kimia atau bisa juga dari hasil kegiatan organisme. Reaksi kimia yang dimaksud adalah kristalisasi langsung atau reaksi organik atau penggaraman unsur-unsur laut, pertumbuhan kristal dari agregat kristal yang terpresipitasi dan displacement. Kegunaan batu ini yaitu sebagai bahan penstabil jalan raya, sebagai pengatur pH tanah, dan sebagai pupuk. Selanjutnya ada batu gamping numulites.
Batu gamping numulites merupakan olistilat atau hasil suatu pelongsoran besar di dasar laut dari tepian menuju ke tengah cekungan yang dalam. Fosil yang ada menunjukkan bahwa pada kala Eosin, kawasan sekitar Karang Sambung merupakan laut dangkal yang dimana pada tepi-tepi cekungan diendapkan batu gamping numulites. Batuan ini banyak terdapat di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan juga Papua. Yang pertama adalah batuan sekismika. Batuan sekismika memiliki ciri-ciri berwarna kehijauan, hitam, kecoklatan, keunguan, kemerahan, keemasan, dan kekuningan. Teksturnya berlapis, mendaun, berbutir sedang, dan halus. Komposisi utamanya dalam batuan ini adalah mika. Cara terbentuk batu ini terbentuk pada saat sedimen atau batuan beku yang terpendam pada tempat yang dalam dan mengalami tekanan serta temperatur yang tinggi. Kegunaan dari batu sekis sebagai sumber mika yang utama. Mika ini merupakan salah satu komponen penting dalam pembuatan kondensator dan kapasitor dalam industri elektronika. Selanjutnya yaitu batu filit. Batu filit memiliki ciri-ciri berwarna perak, merah, putih, coklat, ungu, dan kehijauan. Ukuran butir dari batuan filit lebih halus dari batuan slit, mempunyai ciri yang membelah mengikuti permukaan gelombang, serta bisa digunakan untuk bahan isolator atau penghantar listrik yang baik. Cara terbentuk batu ini berasal dari proses peralihan dari batuan slit, dengan pembentukan batuan filit yang memiliki material utama yaitu batuan shale. Kegunaan yang terakhir ada batu gneiss, yang memiliki ciri-ciri memiliki kristal-kristal yang kasar dengan warna batuan yang sesuai dengan batuan asalnya, misalnya dari granita atau batu pasir alkose. Memiliki tekstur dengan mineral pipih yang dipotong oleh mineral granular yang memiliki struktur yang terbuka atau foliasi. Cara terbentuk batu ini merupakan batuan hasil proses metamorfosisme dari jenis batuan beku. Batuan gneiss sendiri terbentuk dari proses metamorfosisme regional atau dinamik yang terjadi di batas lempeng konvergen, dengan memiliki dua kegunaan, yakni yang pertama, dapat dibuat menjadi blok atau lempengan yang digunakan pada berbagai bangunan, paving, dan juga pagar. Yang kedua, beberapa gneiss juga dapat dipoles dan menghasilkan batuan arsitektur seperti ubin lantai, dinding, tapak tangga, kusen jendela, kantor